Halo semua, perkenalkan nama saya Gracia Zutrisa Fajar, salah satu mahasiswa dari program studi pendidikan fisika dari kampus Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Nah, pada video ini kita akan membahas mengenai miskonsepsi siswa terhadap materi listrik dan bagaimana mengatasinya. Nah, di sini kita akan mengatasinya melalui laboratorium virtual, yaitu dengan PET simulation. Teman-teman untuk mengakses PET simulation bisa mengakses melalui Google Anda, melalui laptop. Kemudian silahkan mengetik PET simulation, di situ akan ada pilihan untuk fisika dan teman-teman bisa menggunakan PET simulation untuk mengatasi miskonsepsi atau memahami konsep lebih dalam lagi. Oke. Nah, pada video ini mengapa saya ingin membahas materi listrik dan miskonsepsinya. Adapun penelitian yang dilakukan oleh salah satu peneliti yang bernama Mursalin tahun 2013, yaitu tentang remediasi miskonsepsi menggunakan strategi konflik kognitif perbantuan PET tentang rangkaian listrik di SMA. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh peneliti ini adalah siswa menganggap nyala lampu dan arus listrik akan bertambah apabila salah satu lampu pada rangkaian paralel dicabut. Apakah anggapan siswa tersebut benar? Nah, karena ini miskonsepsi tentu salah. Untuk membuat siswa paham, kita perlu merancang suatu pembelajaran atau media pembelajaran yang lebih baik yang bisa mereka pahami dengan mudah gitu. Saya akan berikan sebuah soal. Terlihat pada gambar di samping bahwa ada 3 lampu yang dirangkai secara paralel. 3 lampu dirangkai secara paralel dan identik. Nah, diketahui pada setiap cabang diukur menggunakan amperemeter sehingga diperoleh hasil lampu yang sama besarnya. Sama besar maksudnya. Nah, jika salah satu cabang kita putuskan, bagaimana kuat arus listrik dan nyala lampu pada masing-masing cabang tersebut? Apakah A, kuat arus listrik pada masing-masing cabang akan bertambah dan lampu akan semakin terang jika kita putuskan salah satu ini, atau yang B, kuat arus listrik 0 pada masing-masing cabang dan semua lampu mati. Nah, anggapan ini juga sering ditemui oleh para siswa, dan yang C juga adalah kuat arus listrik pada masing-masing tidak bertambah dan lampu tidak bertambah terang. Oke. Nah, untuk mengatasi atau menjawab pertanyaan ini, kita akan menggunakan virtual laboratorium, yaitu PET simulation. Nah, ini tampilan dari PET simulation, di mana saya memilih atau menggunakan laboratorium dengan sirkuit construction kit DC. Nah, pertama saya akan menggambarkan terlebih dahulu rangkaian listrik sesuai gambar pada soal yang ditanyakan untuk memudahkan kita menjawab soal tersebut. Nah, teman-teman bisa ikuti atau sesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan. Dan pada soal ini kita memerlukan kabel, kemudian baterai, dan juga nanti kita akan menggunakan lampu serta amperemeter. Oke, silahkan teman-teman susun, dan kita akan menyusunnya secara paralel. Oke. Kita akan tarik amperemeter dan masangnya pada sirkuit.
Nah, setelah kita merangkai listriknya sesuai pada soal, di mana terdiri dari 3 pola lampu, kemudian diukur dengan amperemeter, dan kita membutuhkan juga baterai. Nah, teman-teman, terlihat pada gambar ini, mereka memiliki 3 lampu yang identik, di mana setiap cabangnya pada lampu tersebut memiliki arus sebesar 0,90 ampere atau 90 ampere, kemudian arus pada lampu kedua sebesar 90 ampere, dan arus pada lampu ketiga yaitu 90 ampere, sehingga totalnya sebesar 2,70 amperemeter. Nah, pada total ini bisa kita dapatkan melalui perhitungan matematis, yaitu besar tekanan total dibagi dengan besar hambatan total. Nah, pada rangkaian ini kita dapatkan sebesar 2,70 ampere. Nah, kita akan masuk pada soalnya, di mana salah satu cabang akan kita putuskan. Oke, kita akan mengklik 2 kali sampai ada gambar gunting. Nah, teman-teman bisa menekan gambar gunting tersebut dan cabang akan terputus. Kita tunggu beberapa saat. Nah, bisa teman-teman lihat 2 lampu akan tetap menyala dan lampu yang kita cabut akan mati. Nah, saat diputuskan ini terang tidak berkurang. Kemudian kuat arus listrik kita perhatikan pada yang pertama dan yang kedua itu tetap kuat arusnya tetap. Namun terlihat pada arus totalnya itu berkurang. Tapi lampunya tetap menyala dan sama terangnya. Nah, dalam kasus ini pada rangkaian paralel cabang dan arusnya sama. Ketika kita putuskan tadi salah satu cabangnya, maka cabang yang terputus dari sumbernya itu tegangan dan arusnya akan menjadi 0. Namun cabang yang lain atau yang cabang yang pertama dan cabang yang kedua ini masih terhubung dan tetap beroperasi seperti biasa. Nah, dalam kasus ini 2 cabang akan tersisa. Nah, jadi kuat arus dan nyala lampu pada kedua cabang yang tersisa tidak akan berubah kecuali arus totalnya. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi karena sifat dasar dari rangkaian paralel, yaitu ketika lampu-lampu disusun secara paralel, tegangan yang diberikan pada setiap lampu akan sama. Nah, dalam rangkaian paralel berlakulah hukum Kirchhoff 1, yang dimana bisa teman-teman lihat, saya sudah menuliskannya. Oke, hukum Kirchhoff 1. Nah, jumlah arus listrik yang masuk melalui titik percabangan, titik percabangan dalam satu rangkaian listrik sama dengan jumlah arus yang keluar melalui titik percabangan tersebut, di mana I masuk sama dengan I keluar, yaitu arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Nah, untuk arus yang dalam hukum Kirchhoff ini menyatakan bahwa arus yang masuk ke percabangan itu harus sama dengan total arus yang dikeluarkan dari percabangannya. Nah, ketika salah satu cabang tadi kita putuskan, cabang tersebut terputus dari sirkuit dan tidak ada arus yang mengalir melalui cabang tersebut sehingga menjadi 0 atau mati. Sedangkan yang lain tetap hidup kan. Sementara itu, cabang lain yang masih terhubung secara paralel tetap memiliki jalur yang terbuka untuk terus mengalir. Bisa teman-teman lihat. Nah, oleh karena itu, arus akan tetap mengalir melalui cabang yang tersisa dengan nilai yang sama seperti sebelumnya. Kemudian, pengaruh utama terhadap kuat arus listrik dan nyala lampu pada masing-masing cabang itu adalah resistansi internal lampu. Jika lampu-lampu identik, maka resistensi internalnya juga identik, sehingga arus yang mengalir pada cabang yang tersisa pun akan tetap sama. Di mana I1 sama dengan I2 sama dengan 3. Nah, selain itu, perlu kita ingat
bahwa dalam kondisi ideal di mana kabel dan sumber tegangan memiliki resistansi yang diabaikan, kuat arus nyala lampu pada cabang paralel tidak dipengaruhi oleh keadaan cabang lain yang kita putuskan tadi. Nah, jadi pada pernyataan tersebut dapat kita jawab pertanyaan tersebut. Yang benar adalah yang C. Kuat arus listrik pada masing-masing tidak bertambah dan lampu tidak akan bertambah terang. Nah, alasan yang tepat untuk menjawab pertanyaan tersebut, jika kita menjawab A, di mana arus listrik pada cabang yang diputus akan dipindahkan ke cabang lainnya sehingga lampu akan bertambah terang, adalah salah. Yang B, jika salah satu cabang lampu dicabut, maka lampu yang lainnya akan padam. Salah. Terlihat pada percobaan kita, tidak ada yang padam kecuali yang dicabut tadi. Nah, sedangkan yang C, jika cabang paralel memiliki hambatan yang sama besarnya, maka tidak ada perubahan pada kuat arus dan nyala lampu apabila cabang ditambah atau dikurangi. Nah, jadi alasan yang tepat untuk memilih jawaban atau memperkuat jawaban kita pada pilihan yang C adalah alasan yang C. Jika cabang paralel memiliki hambatan yang sama besar, maka tidak ada perubahan pada kuat arus dan nyala lampu apabila cabang ditambah atau dikurangi. Nah, itulah untuk mengatasi miskonsepsi tersebut kepada siswa. Nah, dapat kita simpulkan bahwa apabila salah satu cabang diputuskan, nah kuat arus listrik dan nyala lampu pada masing-masing cabang yang tidak kita putuskan atau kita cabut pada cabang tersebut, maka cabang yang masih tetap tersambung akan tetap menyala dengan lampu dan besar arus yang sama, kecuali cabang yang telah kita cabut tadi, maka dia akan bernilai 0 atau lampu tidak menyala. Nah, sekian dari pembahasan saya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Saya ucapkan maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah!